Dan pada waktu pengen masuk kedokteran, aku tuh nangis dengan papaku, pengen masuk kedokteran, dan papaku nggak kasih izin. Dalam hatiku ya, untuk apa ada aku? Ini malas dendam yang sempurna sih menurutku. Mungkin orang tua saya gagal ratusan M guys. Gay, naik, pokoknya posisiku tinggi dan PHK. Oh, ini pernah disakiti. Sebenarnya kan, sebenarnya kayak gini lah. Sebenarnya aku ini orang susah yang nggak punya apa-apa, yang hanya punya talenta. Pada waktu aku beli perusahaan itu bener-bener sampah. Yo guys, what's up? Balik lagi Bang Wendra Ken, saya Indra Kesuma. Di video kali ini spesial banget. Kita akan kedatangan seseorang Sultan juga. Sultan Medan, tapi Sultan Palembang juga. Karena katanya ada keturunan Medan juga. Sama kayak saya, kalau saya kan Sultan Medan ya. Oke, ini dia the one and only Dr. Richard Lee. Hai, ngomong-ngomong nggak ada yang pernah manggil gue Sultan. Iya ya, tapi kan karena nggak ada yang tahu gue kaya. Jadi gini, jadi for your guys information, gue udah pernah masuk di channel YouTube-nya dan di situ dia kan memperlihatkan saldo ya. Jadi dengan itu, sejak hari itu saya mengakui beliau sebagai Sultan. Karena saldonya juga digitnya, gitu ya. Kalian nggak lihat, kalian nggak boleh tahu lah. Nanti biar aku aja yang tahu. Nanti kalau kalian tahu jiwa kemiskinan kalian meronta-ronta. Tapi nggak apa-apa guys. Jadi kali ini kita ini bukan mau sombong-sombongan, bukan mau pamer-pamer, itu hanya konten lah ya. Karena tapi, bukan konten gue juga nyombong. Oh bukan, itu konten saya. Jangan diambil ranahnya. Tapi hari ini kita mau dengar kisah dan cerita dari seorang Dr. Richard Lee. Tadi di video gue sebelumnya kan gue udah perawatan ya, dan gue udah tanya juga harga kliniknya ini 30 miliar dan ini letaknya di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, dan tempatnya strategis, udah pasti mahal dan renovasinya juga mewah, lightingnya bagus, terang benderang, bersih, nyaman, mewah, ada lift lagi ya. Jadi wajar harganya kurang lebih sekitar 30 miliar. Tapi sebelum bisa disampai ke sana, ada 30 miliar kan pasti dimulai dari nol dulu. Apalagi tadi kita udah dengar sekilas dari Dr. Richard Lee, ternyata bukan orang yang berasal dari keluarga kaya, justru tinggal di rumah susun ya. Nah, tapi kenapa bisa tiba-tiba punya, ya nggak tiba-tiba sih ya, dari gimana cerita perjalanannya, tiba-tiba punya klinik yang total omsetnya kalau saya lihat ya, omset dan seluruh aset kliniknya itu ratusan miliar kok ada guys ya. Amin, puji Tuhan. Ya. Akhirnya bisa sampai ratusan miliar. Wah, berarti sudah 3 digit ya, bukan 3 digit yang ratusan juta nih, tapi 3 digit ratusan M guys, luar biasa sekali. Saya merasa insecure ya, saya yang tadinya mau sombong guys, tapi ngelihat jadi takut saya. Jadi boleh nih kira-kira kok diceritain ke teman-teman semuanya, kan pasti semua ada prosesnya. Emang dulu langsung tamat sekolah langsung buka klinik atau gimana sih? Awalnya gimana bisa punya klinik seperti ini? Pokoknya begitu aku selesai kuliah itu pokoknya aku jadi masih orang miskin yang sama lah, nggak punya apa-apa. Kan kuliahnya ini, sorry saya potong, kuliahnya dokter? Kuliahnya dokter. Dokter. Dan satu semester gue itu cuma 240.000. Kok murah? Dokter kan harusnya mahal. Itu kuliah terakhir, angkatan terakhir yang semurah itu di Unsri. Oh, oke. Dan pada waktu pengen masuk kedokteran, aku tuh nangis dengan papaku, pengen masuk kedokteran, dan papaku nggak kasih izin, takut nggak bisa selesaiin sekolahku. Oke. Dan duit masuk, waktu itu masuk Unsri itu 10 juta, itu kucicil sampai 2 tahun. Dan itu ngadep ke rektor. Dan selesaiin kuliah itu harus ngajar privat dan dapat beasiswa. 10 juta nyicilnya 2 tahun ya. Berarti dulu bisa dibilang Dr. Richard tuh Miss Queen lah ya. Rumahku waktu kecil kan di rumah susun kan. Rumah susun tadi. Waktu kuliah itu rumah kayu. Jadi rumahnya itu kayak rumah kayu yang disusun kayak gini. Nah, kamar mandiku itu aku masih ingat ya, kalau kamar mandi itu kamar mandi pintunya kayu, terus atas bawahnya itu kosong, sama kayak di perdesaan gitu. Oh, berarti benar-benar keadaan pada saat itu ya ala kadarnya seperti itulah ya. Nggak ada mewah-mewah ya kayak klinik ini sama sekali ya. Jauh banget. Jauh ya. Nggak ada apa-apa. Lantainya masih semen. Terus jadi kalau misalnya kita bawa temen cewek kayak gitu, malu banget rasanya. Karena kayak, nggak usah ke rumah gue deh, kayak gitu. Rumah gua kayu dan ya kan. Rumah gue itu kayu, itu kontrak. Itu kontrak ya? Itu kontrak. Udah kayu, sewa ya guys ya. Bukan punya sendiri gitu ya. Dan setiap kali mau perpanjang sewa, papaku itu pasti pinjam duit ke cicinya. Oke. Sesusah itu hidupku. Sampai harus meminjam duit dari saudara ya pada saat itu. Itu tahun berapa kurang lebih? Tahun 2008, 2009 pertama kali lulus itu ya. 2009 gue lulus tuh masih seperti itu. Berarti kurang lebih ya 15 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih ya. Dan 2008 keadaannya masih seperti itu ya? Masih. Pokoknya selesai kuliah itu masih nggak punya apa-apa. Selesai kuliah, gabung, sempat kerja di Jakarta. Kurang lebih setengah bulan, tapi nggak betah di Jakarta karena kan hidupannya hiruk pikuknya kan luar biasa. Wah, iya, bener-bener. Balik lagi ke Palembang dan akhirnya kerja dengan Sinar Mas Group.
Oh, di Palembang kerja sama orang nih. Menurutku sih itu salah satu titik balik kehidupanku sampai aku punya sesuatu, sampai aku punya uang. Tapi nggak seperti sekarang ya tetap ya. Tapi itu titik balik yang menurutku merubah jalan hidupku. Karena kerja sama Sinarmas tadi ya. Kalau boleh tahu kerjanya berapa lama dan emang sampai gimana bisa dibilang mengubah hidup? Berarti gajinya gede gitu ya? Gaji pertama masuk itu cuma 10 juta. Itu gede loh, Dan 2008 ya? 2009. 2009 ya, gede loh. Dan pada waktu itu kerjanya di kehutanan. Jadi itu bukan di tengah kota. Jadi kita tuh 2 jam naik speedboat. Dan speedboatnya itu speedboat kayu di tengah hutan yang nggak ada sinyal. Berarti kerja lapangan lah ya? Betul. Pulangnya itu seminggu sekali. Jadi Sabtu Minggu ada di Palembang, sisanya itu ada di hutan itu. Ini nggak nyambung dong, kan dokter tapi kok kerjanya di hutan-hutan. Ini gimana nih ceritanya nih? Karena karyawan hutan juga kan perlu dokter, perlu klinik. Oke. Jadi aku tuh digaji untuk melayani karyawan itu. Yang berada di hutan itu ya? Dan karyawan itu totalnya itu ada 2.000-an, hampir 3.000 lebih. Oh, berarti masalah kesehatan karyawan itu dipercayakan ke dokter Richard pada saat itu. Aku dokter pertama pada waktu itu, tapi aku nggak ngerasa kayak gini ya. Ini kayak di puskes ya, jadi obat nggak ada, peralatan nggak lengkap. Di hutan antah berantah guys. Beli obat tuh setengah mati, susah banget. Antibiotik cuma 1, penahan sakit cuma paracetamol. Yang mau dirawat 2.000 orang. Kasar ngomongnya kayak gini, Indra datang sakit kaki, paracetamol obatnya. Sakit kepala, paracetamol obatnya. Sakit perut, paracetamol obatnya. Semua ya? Dalam hatiku ya, untuk apa ada aku? Iya. Kan dokter digaji mahal-mahal juga nggak ada guna dong kalau obatnya cuma itu aja. Fasilitasnya nggak lengkap berarti ya? Aku akhirnya propose dengan perusahaan, saya pengen keluarkan klinik ini dari perusahaan. Klinik ini kita pinjam duit dari perusahaan, lalu kita putar dananya. Toh kan perusahaan bayar asuransi. Biarkan semua karyawan yang berobat ke sini itu klaim dengan asuransi. Jadi klinik ini harus keluar dari perusahaan untuk dapat duit nih. Wow, itu ide dari Dr. Richard dong? Keren sekali ya, udah kepikiran seperti itu dan propose ke pimpinan perusahaan lah ya, manajemennya. Dan pimpinanku pada waktu itu kaget itu approve dan kaget dan itu diikutin lomba. Kan di Sinarmas itu selalu ada lomba ya. Diikutin lomba. Memberi gagasan gitu ya. Dan aku masih ingat pada waktu itu lombanya, itu CEO-nya datang. CEO dia Robin Meloa pada waktu itu. CEO Sinarmas Group untuk kehutanan datang. Dan dia puji aku di ruang meeting itu sampai aku nggak nginjak tanah lagi. Terbang ya? Dipuji guys, sama CEO langsung ya? Ini beneran sampai itu, dia tuh puji aku tuh ini. Dia bilang ini baru orang yang brilian, dia bilang. Dan dia tunjuk semua manajer yang lain. Kalian tuh semuanya harus tiru dokterin. Pokoknya aku nggak nginjak tanah lagi pada waktu itu. Dan itu merubah jalan hidupku di perusahaan yang tadinya tuh lewat ya biasa-biasa aja. Sekarang kalau lewat tuh Dr. Richard. Karena orang salut lah ya, kagum ya. Respect ya. Dan itu membuat karirku naik, dihargai. Menang lagi kompetisi lain, dihargai, naik. Pokoknya posisiku tinggi dan cukup vital. Satu-satunya dokter di Sinarmas Group di semua Indonesia, di kehutanan semua Indonesia, yang levelingnya paling tinggi. Dan kalau meeting selalu diajak. Wow. Yang lain dokternya itu ada di klinik. Berarti pada saat itu posisi dokter itu dekat sekali dengan top management ya? Karena sangat diakui, di respect karena punya kualitas ya? Seperti itu. Dan gue pengen kasih tahu nih ya, khusus di sini dong nih. Di sini doang nih ya? Nggak ada di tempat lain ya? Gue keluar dari Sinarmas itu di PHK. Oh, gini. Dari seseorang yang di respect, akhirnya punya gaji, harusnya kalau di respect dengan jabatan yang tinggi itu gajinya ratusan juta dong ya? Harusnya ya? Sampai keluar dari situ itu aku dapat pendapatan tuh kurang lebih 150 juta dan aku ngerasa aku sukses. Wow. Aku ngerasa sukses, beneran aku ngerasa sukses dan aku beli mobil dari situ, meskipun mobil second, beli ruko juga, tapi aku ngerasa aku sudah jadi orang berada di mana akun merit itu biaya sendiri. Itu 150 juta untuk ukuran gaji itu gede loh. Gaji dan tunjangan itu gede banget. Bahkan tahu nggak gaji presiden berapa? 60 juta. Googling sekarang. Gaji presiden 60 juta guys. Jadi gaji Dr. Richard itu pada saat itu kerja di sana lebih gede 3 kali lipat dari gaji presiden. Tapi di PHK. Apakah Anda melakukan kesalahan atau seperti apa nih? Kenapa bisa di PHK? Dari seseorang yang digaji gede, punya kualitas, diangkat tinggi, terus dihempaskan, dibuang gitu. Nah itu ya, itu yang bikinku sakit hati sih sebenarnya. Salahnya apa gitu? Sakit hati itu karena kan kita selama kerja di Sinarmas itu pakai cinta ya. Pagi, siang, malam yang ku pikirin ini hanya pekerjaan. Bener-bener pakai hati lah ya, full heart banget ya. Yang jadi permasalahan adalah ada politik bro. Jadi
Kalau di Indonesia, kalau presidennya siapa, punya menteri kesayangan. Ketika presidennya berakhir, maka menterinya juga akan berakhir. Iya. Nah, permasalahannya adalah The CEO change ya? Iya, CEO-nya ganti. Pimpinan utama Palembangnya ganti. Dan ketika itu terjadi, siapapun loyalis di dalamnya itu harus disingkirkan. Even orang itu berbakat sekalipun, Berkualitas sekalipun ya. berkualitas sekalipun. Dan akhirnya pelan-pelan itu tanganku dipotong, kakiku dipotong, artinya kekuasaanku pelan-pelan Ini dipotong. analogi ya guys, nggak beneran ya. Ini masih ada, masih utuh analogi. Semuanya dipotong dan itu it's pain ya, sakit Oh, sekali iya. bagiku. Karena apa? Aku dirikan klinik ini gede-gede dan harus kuberikan kepada Eko Hospital. Karena kan awalnya yang propose idenya dari yang paling scratch, yang dari zero ya, bisa dibilang Dr. Richard yang propose dan di-approve, udah berkembang gede dan di situ kerjanya 6 tahun ya. Dan aku harus serahkan semuanya ke Eko Hospital dan aku diminta mundur. Wah, Tapi dapat pesangon. sangannya gede ya? Lumayan. Gede. Oh iya dong, harusnya memang selayaknya ya, seukuran. Dia bayar selayaknya memang. fair ya. Fair. ya. Fair. Tapi itu meninggalkan luka yang amat sangat dalam. Berbekas dong ya. Amat sangat dalam. Karena bagaimanapun juga ya, lu punya kontribusi di situ kan ada nyata gitu ya. Harusnya kalau misalnya untuk ukuran perusahaan, kalau gua nih punya tim seperti lu yang bisa propose ide dan akhirnya mendatangkan profit buat perusahaan, benefit, pasti one day itu akan diangkat jadi top management dong. Logikanya begitu dong. Iya kan? Harusnya seperti itu. Lu gue ngambil S2 Mars karena alasan itu, Bro. Karena pengen di level top management kan. Mars itu Syaratnya itu ya. Mars itu adalah calon direktur rumah sakit. Kenapa sih gue ngambil itu? Kenapa gue nggak ngambil yang lain? Karena di pikiran gue sudah deket banget dengan top manajemen. Top manajemennya juga menjanjikan hal-hal yang indah kepadaku. Ya nanti di sini akan dibangun nih rumah sakit dan direkturnya Dr. Richard kayak gitu punya kan. Nah, akhirnya aku sekolah dong S2 ke sana. Dan begitu sakitnya itu aku harus serahkan kepada orang lain. Tapi nggak apa-apa, ini malas dendam yang sempurna sih menurutku. Tapi setelah berapa tahun kemudian, kalian lihat nih, 30 M. Pimpinan Sinarmas. Siapa ya yang ku ingat ya? Ada Ibu Linda, ada Tarius, ada Sabto, Oke. ada Zulhadi. Ini orang yang kalian buang dulu. Gila sih. Tapi nggak ada dendam ya? No hard feeling ya sekarang ya? Enggak dendam sih. Justru aku bahagia sih. Sebenarnya kalau dilihat Gini, kalau yang tadi nama-nama disebutkan nih, orang-orang yang dulu menyakiti dokter, yang membuang dokter, pengen berkunjung diundang boleh nggak? Oh, justru gue pengen ngomong sebenarnya. Boleh ya? Kalau mereka mau pindah Oke. dari Sinarmas ke sini boleh. Nanti Dengan gue senang naikin hati ya? gajinya. Kalau Indra kan sombongnya pamer ya. Ini sombongnya another level guys. Wah gila, tapi walaupun mereka pengen datang, pengen ketemu lu aman aja ya. Meskipun lu pernah disakiti, Sebenarnya kan, dibuang. sebenarnya gini lah. Sebenarnya karena gue dibuang kan mikirnya bisa jadi seperti sekarang. Iya sih. Artinya mereka sebenarnya kan Itu berjasa. positif side-nya ya. Kalau misalnya dari dulu lu masih di sana, belum tentu ini ada ya. Tapi Iya gue dong, tuh, kalau mikirin kayak kenapa gitu gue ya. seperti itu? Karena sebenarnya gue tuh cinta banget dengan Sinarmas. Jujur aja gue bilang. Gue tuh sudah kayak meletakkan hatiku tuh di situ. Seolah-olah tuh punya lo ya, Iya, meskipun gitu. bukan ya. Dan Seolah- kalau menurutku itulah yang buat klinikku di situ itu maju. karena lu beranggapan, walaupun lu kerja, itu seolah-olah udah seperti company sendiri ya. Dan kenapa Athena bisa jadi seperti sekarang? Karena saya memindahkan perasaan cinta saya itu. Jadi walaupun ya posisinya secara status, secara struktur masih bekerja, tetapi punya hati ya, punya sense of belonging ya. Sense of belonging itu tinggi gitu. Dan semua orang tahu bahwa hidupku pagi, siang, malam itu untuk Sinarmas pada waktu itu. Bener-bener full ya, meskipun itu belum punya saham di sana ya, masih terima gaji ya. Enggak, terima gaji. Tapi terima udah gaji. menganggap seperti company sendiri ya. Itu yang sebenarnya susah, dapat karyawan kayak gitu kan Oh iya, sebenarnya susah. bener. Karena saya kan di level yang memang udah jadi CEO juga dan tim-tim yang seperti itu memang langka sih. Karena kebanyakan sekarang orang-orang didoktrin, di mindset untuk ngapain kerja sama orang, mending lu bikin bisnis sendiri. Which is kadang bener, kadang salah. Tidak semua orang bisa jadi entrepreneur. Itu yang harus Enggak semua orang. itu yang harus kita tahu gitu kan. Nggak semua orang bisa buka klinik dan bisa jaya gitu, bisa jalan klinik. Ada yang memang ya akhirnya jadi dokter dan kerja di klinik. Tapi nggak apa-apa juga, bagus juga buat dia gitu kan. Setiap orang kan ada jalan dan ada Benar. rezekinya. Tapi ya biasa di dokter seperti itu dok. Jadi harus jadi entrepreneur kalau mau sukses. Kayak Dr. Richard dia buka klinik sendiri. Jangan jadi dokter. Jadinya nggak ada yang mau jadi dokter lu dok. Semuanya jadi pengen kayak lu. Buka klinik sendiri. Kacau juga kan. Karena kan logikanya gini. Dokter-dokter itu juga butuh klinik.
yang menaungi, dan klinik juga butuh dokter, kan sebenarnya saling membutuhkan. Jadi ya kita harus tahu porsi kita masing-masing, karena kalau kayak lu nih, beban lu berat kan, berapa ratus orang yang lu mau kasih makan nih di posisi lu sekarang, berapa dokter, berapa karyawan, berapa tim. Gue buka rahasia gue di sini ya, supaya kalian juga terinspirasi ya. Apa bedanya Athena dengan klinik-klinik lainnya? Kalau klinik lainnya buka cabang, cabangnya kan banyak nih. Buka cabang, si pengusaha nih keluarin modal, keluarin modal ya. Semua di situ kerja, yes. Terima semua gaji. di situ kerja. Kalau di gue, lu boleh tanya dengan semua klinik cabangku, dokter utamanya. Dimanapun ya. Tanya, Athena ini punya siapa? Punya dia. Wow. Jadi kalau tujuan gue adalah lain, beda. Tujuan gue adalah membentuk Dr. Richard yang baru. Siapa ini? Aku ini orang susah yang nggak punya apa-apa, yang hanya punya talenta, tapi nggak punya apa-apa. Dan akhirnya aku punya modal. Dan aku mencari orang yang seperti ini, aku akan modalin nih. Tapi kok gedein klinik ini. Dan dia punya kepemilikan saham di situ, dokternya? Yes. Jadi kayak misalnya aku pengen bikin klinik ya, misalnya di Samarinda ya, atau di mana ya. Maka aku cari dulu satu dokternya. Maka aku akan bilang, ini akan menjadi klinikmu. Kau mau nggak? Serahkan semua jiwa ragamu ke klinik ini. Kau bangun klinik ini dari nol. Sampai jadi besar. Bahkan kursi ini aja mereka yang beli loh. Kamu boleh tanya, nih dokter Cynthia yang di rajanya di Jakut ini. Semua detail yang ada di sini dia yang beli. Sedangkan dokter yang lain itu masuk aja ke klinik tinggal kerja doang. Ini dokternya sambil ngeliatin sapu. Kadang-kadang dia pun yang ikut nyapu. Berarti di situ lo membentuk sense of belonging ya? Rasa kepemilikan dokter-dokter lo ya? Jadi mereka full heart ya? Karena kalau kita pengen kaya, kita pengen sukses, kita pengen berhasil, rahasia itu kerjanya dari hati. Ini menarik sekali sih. Tapi kan nggak semua bidang dan nggak semua profesi bisa seperti ini jalannya, bener nggak? Tentu kan? Rumusnya itu sama, tinggal sama, ya? Pemiliknya itu bisa ikhlas atau enggak. Untuk membagi ya. Jadi nggak semuanya lu yang dapat profit ya, tapi harus sebenarnya share. yang kita bagi dengan mereka kan juga enggak 100% kita dapat gitu. Lebih banyak ya sebagai entrepreneur tetap. Ya. Cuman kita harus punya hati yang ikhlas untuk ngeliat the future ya. Kalau kita nggak mau nge-share, nggak bisa berkembang. That's why makanya bedanya apa? Kalau misalnya ada kayak pemilik-pemilik yang sama-sama owner lah ya, kayak aku ya punya teman-teman yang sama owner. Nanti pas ketemu ya, gila ya, doktermu kok kasih makan apa sih? Beda ya? Kok beda dengan dokterku? Iya. Ini kasih tips bocoran, tips rahasia sebesar Athena ini. Bumbu bukan, dapur nih. Bukan cuma aku, bukan cuma Dr. Richard yang terkenal, makanya Athena yang bisa hebat. Enggak. Kau pernah ke klinik di Medan kan? Pernah. Ketemu Dr. Grace kan? Dr. Grace. Dan kau merasakan pancaran luar biasa dari si Dr. Grace. Emang Dr. Grace di sana ya seperti memang ownernya gitu. Dan kerasa vibes ownernya, kerasa sangat merangkul, treatmentnya dan bagus. Dan kau nggak nyangka kan dia nggak cuma dapat gaji, bukan cuma kerja. Benar. Itu rahasianya. Oke. Tapi juga harus hati-hati ya dok, yang tidak semua orang bisa digituin karena bisa jadi wrong decision kan? No, gini. Pertama harus ada goodwill dulu. Kita ini kan mau gedein orang. Misalnya Indra itu nggak ada apa-apanya ya, masih baru lulus, nggak punya apa-apa. Saya dengan goodwill mau gedein kamu, dan saya akan berikan semua energi saya untuk kamu, untuk kamu tumbuh. Dan saya akan modalin kamu, saya berikan semuanya ke kamu. Ya, saya juga akan kasih kamu fair. Apa yang kamu dapetin, kalau kamu gede, kamu dapat sesuatu. Kalau semuanya ini mulus, yakinlah, cinta dia ke saya juga akan mengalir. Tapi pernah nggak sih, Dok? Tega nggak dia mengkhianatiku? Ya secara logika sih pasti nggak tega. Tapi kan mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Betul. Tapi aku ya rasa sih, kalau misalnya kita benar-benar dari hati, semua dokter-dokterku pasti merasakan hal yang sama. Aku tuh menyayangi mereka itu dan pengen mereka itu besar dari hatiku. Ya, sampai sekarang sih aku belum pernah di backstab ya. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau saya nggak tahu nanti. Saya udah pernah sih. Jadi saya pernah juga ngelakuin hal yang sama, tapi bukan di industri ini ya, modalin orang biar dia gedein sendiri. Ya, tapi kalau di saya sih mobil gitu. Saya kasih showroom mobil segala macam ya. Akhirnya juga untungnya kadang-kadang diambil, kadang-kadang ya itu susah juga sih. Maksudnya the very hard thing untuk membangun satu company adalah find the right person. Itu yang saya rasain. Mungkin gini, sistemnya tetap dariku. Sistem ya? Iya, sistem itu penting ya? Sistemnya tetap dariku. Jadi bukan artinya dia bisa ngambil duit, sesuka hatinya nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Tapi planning dia.
pengembangan dia. Kalau ada pasien bayar nggak ke rekening dia, apa-apa dia nggak bisa apa? Semua udah by duit, system ya? Semua by system. Wah, ini saya perlu belajar nih. Abis ini off cam ini saya mau berguru dengan Dr. Richard Lee bagaimana supaya memperbesar jaringannya ya. Kenapa aku bisa Indonesia. seperti itu? Cuma aku lulusan 6 tahun dari Sinarmas. Udah belajar banyak sistem di perusahaan besar, udah ngerti politiknya gimana di company-nya, itu yang dihindari ya. So kalau kau tanya dengan aku balik lagi, aku menyesal nggak kerja dengan Sinarmas? Aku nggak menyesal. Tidak pernah menyesal. Aku tidak menyesal. Belajar banyak ya selama Aku 6 belajar tahun. banyak dan aku dapat sesuatu yang banyak banget dari sana. Ya, Aku karena alumni sana dan aku bangga. bangga ya, luar biasa. Kalau aku nggak di sana, mungkin aku nggak bisa diriin klinik segede ini. Ya, karena ya sedikit banyaknya sistem yang ada di perusahaan besar itu diaplikasikan juga ya. Memang bagus ya. Jadi kita tuh memang harus belajar dari orang yang lebih hebat, lebih besar daripada kita. Itu kuncinya itu. Ini memang saya sekarang lagi begini guys. Saya belajar sama orang yang lebih besar. Saya besar. sadar, Sultan Medan di sini merendah guys. Humble Sultan Medan sih. Mau belajar. Aku umur 25 tahun nggak kayak dia loh. Iya. Aku baru lulus 25 tahun. Tapi aku ngerasa diri aku tuh sudah sukses umur 27, 28. Tapi ternyata aku masih nggak ada apa-apanya dibanding dia. Amin. Nah ini semua ya rezeki ada yang atur lah. Gue selalu percaya gini kok. Rezeki ini kan titipan. Tapi kenapa kita bisa dititipkan banyak? Berarti kita penitipan yang berkualitas. Iya dong. Kalau lu mau nitip barang, penitipan abal-abal, lu nggak mau kan? Jadi ya bagaimana cara menjadi penitipan yang berkualitas itu ya balik lagi ke diri sendiri. Adding value dong, harus jadi orang yang berkualitas. Berarti kita bertanggung jawab kata Tuhan ya? Bertanggung jawab. Tapi kan berarti dengan lu sekarang, umur 36 ya? 36. Ya, oke lah dokter itu bukan lu yang gaji, tapi kan secara tidak langsung kan mereka adalah tanggung jawab lu kan, bener kan? Dan orang-orang yang ikut lu ini, total tim lu kan jumlahnya udah ratusan kan. Beban gak sih buat lu? Karena yang gua rasain nih, gua umur 25 udah ngasih makan 200 orang kan. Istilahnya ngasih makan, walaupun tidak langsung nih ngasih makan ya. Tapi kan bertanggung jawab atas kehidupan 200 orang ini. Kalau dokter lu ada yang bermasalah, keluarganya, ada yang ini, segala macam yang tiba-tiba efek sama kinerjanya, kan pasti secara tidak langsung juga ngebebanin lu. Apa kalau misalnya gue nggak dulu ngomong kayak gitu masuk di telinga gue ya, gue pikir-pikir pernah nggak gue ngerasa beban? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Gue nggak pernah ngerasa kayak gue itu di atas ngucurin ke bawah, kayak mereka tuh yang di bawah itu beban dari gue nggak. Nggak ya? Karena setiap kali semua karyawan masuk, semua kalimatku adalah sama. Ayo berjuang bersamaku. Bareng-bareng ya? Ayo kita gedein ini sama-sama. Ayo kita bangun ini jadi lebih gede bersama-sama. Oke. So, itu karya mereka. Mereka yang kerja sampai jadi segede itu. Ini kerja kita sama-sama. Jadi sebenarnya ini bukan tanggung jawabku, tapi tanggung jawab Bersama ya? Tapi kan tidak bisa dipungkirin tuh. Maksudnya orang yang jadi tim lu nih, one day kan pengen kayak lu juga gitu. Pengen kayak, Dr. Richard enaknya banyak banget duitnya, bisa buka ini, buka itu. Sementara mereka melihat dirinya, gue masih dokter biasa, gue masih kayak gini. Pasti kan ada rasa iri. Apalagi nih, kena kiri kanan ya dari lingkungan. Ngapain lu ikut Dr. Richard? Mending lu bikin klinik sendiri, lu nggak akan bisa lebih kaya dari Dr. Richard. Pasti ada dong. Ya keluarga ataupun teman-teman yang kadang-kadang ngejudge seperti itu, walaupun tidak tahu situasinya kan. Nah, bagaimana lu menanggapi hal seperti itu? Karena pasti dong, logikanya pasti kalau dokter yang ikut lu pasti akan diracunin dengan hal-hal seperti itu oleh society mereka. Tanggapan lu gimana? Sampai sekarang sih gue nggak pernah kejadian kayak gitu. Nggak tahu ya kalau ke depan nanti ya. Tapi yang jelas gue kayak gini. Semua dokter-dokter utamaku yang ku bilang tadi, kepemilikan itu adalah mereka. Yang pertama gue memberikan mereka itu jauh dari kata cukup. Sehingga even mereka buka sendiri pun, mereka nggak akan dapetin angka itu. Ya kecuali mereka tiba-tiba viral. Dan bikin usaha zaman sekarang ini kan nggak gampang ya. Gampang sih, apalagi start dari nol ya. Kemarin gue beli klinik juga Dr. Hand itu kan second brandku kan. Supaya kan kalau attendant ini kan mahal. Terkenalnya kan klinik Sultan. Treatmentnya puluhan juta. Ya kan, kita pengen bikin second brandnya kayak ya Garuda Batik lah kayak gitu punya, Aquafit kayak gitu punya kan. Second brandnya ya. Second brand yang lebih merakyat, lebih murah, lebih terjangkau kayak gitu punya. Beda segmen lah ya. Pada waktu aku beli perusahaan itu bener-bener sampah. Bener-bener ibaratnya itu gaji dokter itu bener-bener kecil banget di situ. Dan andai kata mereka yang punya dibandingkan dengan 1/4 aja gaji dokter utama aku yang ku bilang itu pemilik tuh nggak ada apa-apanya. Jadi mereka berpikir aja sendiri, pengen buka sendiri. Realistis aja ya. Atau di sini pun mereka bisa dapat privilege yang luar biasa kok. Mereka bisa mengarahkan
aku pengen datangin siapa ya, aku pengen strategiku kayak gini, aku pengen kayak gini. Mereka bebas kok berkarya di sini. Dikasih kebebasan untuk megang apapun juga dan bertanggung jawab untuk besarin kliniknya sendiri ya. Mereka punya arah, aku pengennya kita marketingnya lebih ke sini ya, aku pengennya boleh ya semua ya? Boleh. Yang nggak boleh itu aku pengen tarik duitnya untuk ini nggak bisa. Karena semua itu ada all by system ya. sistem. Mereka nanti izin, ada proposalnya, ditandatangan duitnya keluar kucuran dana. Luar biasa sih. Jadi ya, gue belajar banyak hari ini dari Dr. Richard. Nggak nyangka ternyata otak dan jiwanya itu pengusaha banget ya, bisnismen banget. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Gue kira ini dokter biasa ini. Ternyata tidak biasa guys. Edukator. Dia punya apa ya, skill di strategis itu luar biasa ternyata nih. Gue jadi tertarik pengen ngobrol lebih dalam. Siapa tahu gue bisa curi-curi ilmunya untuk gue terapkan di perusahaan gue guys. Biar makin maju juga kita nih. Orang-orang kenal aku itu edukator ya. Pahlawan penyelamat wanita. Tapi sebenarnya businessman ya? Basic ilmuku di manajemen. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis, ambil PhD juga manajemen bisnis. Okay. Manajemen bisnis sih, lebih ke content creator. Sebenarnya sih itu, dua itu. Wah luar biasa, gue nggak nyangka ternyata gue kira ya kalau dari konten-konten lo, ini Dr. Richard cuma ngerti skincare aja nih, cuma ngerti kulit. Ternyata ngerti sistem, ngerti bagaimana membangun perusahaan, bahkan sampai yang hal detail-detailnya, strategisnya luar biasa banget. Ini penting banget buat teman-teman karena yang denger ini adalah orang-orang yang mau cari profit kok, para trader. Bukan yang mau cantikan kulit kan di sini kan. Belum, makanya gue share supaya mereka juga dapat sesuatu dari. Jadi kalau konten gue ini kan lebih ke financial, trading, investasi. Jadi sebenarnya yang Dr. Richard lakukan sebenarnya adalah Dr. Richard juga seorang trader. Kenapa? Karena Dr. Richard kan menukar waktu kerja sama Sinar Mas, menukar waktu dengan gaji dong. Menukar waktu dengan pengalaman. Artinya trading juga ya? Trading dong. Trading itu kan berdagang, bertukar. Betul, you trade something, right? Dan sekarang lu punya klinik, lu juga tukar kan service lu, treatment dengan ya uang atau bayaran. Jadi semuanya everyone doing trading. Jadi hari ini kita belajar dari trader. Sebenarnya trader juga ya, dianggapnya trader, tapi bukan trader di financial market, tapi trader di kehidupan. Karena businessman itu adalah the real trader yang benar-benar menukarkan sesuatu, waktu, tenaga, effort, energi untuk something yang lebih besar. Dan trader itu berarti itu adalah seni. Seni, bener. Dan karena itu seni sebenarnya semua rumus itu banyak, semua jurus itu banyak, dan semakin kalian mengkombinasikan, disesuaikan dengan permasalahannya, maka itu akan menjadi seni yang indah. Wis, karena memang seni itu sebenarnya tidak ada alat tolak ukurnya ya. Ya mana yang cocok aja di kalian gitu ya. Karena gue juga ngalamin kok, gue punya teman yang sekarang udah jadi kayak brother gue sendiri ya, ikut gue dari awal. Banyak juga terima ya racun kiri kanan, omongan kiri kanan yang ngapain lo ikut Indra, lu nggak bakal lebih kaya dari dia, lu bikin sendiri aja. Dan dia jawabnya begini, buat apa gue lebih kaya dari Indra? Ya Indra kaya, gue kaya juga. Gue kan nggak punya kepentingan buat lebih kaya dari Indra. Ya mungkin teman-teman ataupun partner-partner Dr. Richard ya seperti itu juga. Ketika dibilang, nanti lu nggak akan bisa lebih kaya dari Dr. Richard nih, buat apa? Jawabannya buat apa dulu? Ya kan nggak ada kepentingan, yang penting dia tetap sejahtera dan tetap kaya kan. Nah kadang-kadang mindset orang-orang di kiri kanan yang suka ngasih gibah-gibah, yang suka ngasih racun-racun ini nggak tahu realitanya gimana. Apa yang dialami, apa yang didapatkan sama dokter-dokter yang ikut Dr. Richard Lee, apa yang didapatkan sama tim-tim gua, mereka nggak tahu. Mereka hanya melihat dari kacamata mereka. Akhirnya ya keluarlah omongan-omongan begitu. Itu sebenarnya toxic positivity sih. Tapi saya percaya sih, saya kan nggak kenal Indra nih. Maksudnya nggak begitu tahu detail, kita kan nggak akrab lah ya, nggak tahu. Ya. Dan saya juga ngelihat kayak ada beberapa orang hebat di Indonesia, saya juga nggak kenal, ibaratnya cuma tahu nama doang. Tapi yang saya percaya adalah, nggak ada orang hebat tuh kebetulan. Karena kebetulan tuh cuma satu kali. Tapi kalau misalnya Indra bisa duduk di sini, dia banyak duit, dia tajir, dia sukses. Bisa sustain ya. Berarti ada something. Artinya ada something dalam diri dia. Ya. Ada something dalam diri dia yang timnya itu bisa ikutin, yang timnya itu bisa besar. Dan itu something itu harganya mahal. Dan itu nggak mungkin dia orang bodoh, tuh nggak mungkin. Nggak ada orang bodoh yang sukses. Beruntung itu ya paling cuma satu orang, ada sih. Cuma satu orang, cuma satu kejadian. Dan biasanya nggak sustain ya. Ya kayak istilahnya menang lotre itu kebanyakan orang-orang yang menang lotre duitnya nggak ketahu kemana loh. Jadi ya, gue juga percaya itu. Ketika gue ngelihat seseorang, dia bisa sukses dengan jalannya masing-masing ya. Terlepas dari apapun bisnis yang dilakukan, ada pro kontra sekalipun ya. Kayak gue jujur ya, ada pro kontra lah ya. Namanya konten pamer ya. Bahkan Dr. Richard yang edukasi sekalipun ada yang benci nih. Banyak Banyak juga yang benci. Cuman ya terlepas dari itu semua ya,
Gue pengen di video kali ini kalian bisa ngelihat sisi positifnya, sehingga kalian bisa belajar untuk upgrade diri lebih baik lagi. Ada nggak nih, Dr. Richard, untuk terakhir kalinya nih, pesan buat orang-orang yang mau memulai bisnis, mau berkarya, atau mau kerja sama orang, mau hidupnya lebih baik dan bisa financially freedom gitu? Kayak Dr. Richard nih, udah pasti financially freedom dong. Oh, udah pasti dong, ini cincinnya guys. Ini nih di konten dia kalau kalian perhatiin ya. Ini 1 M lebih loh guys. Ini juga Hublot, ini juga ratusan juta. Dia tahu loh. Tahu, jam tangan jangan nambahin loh, saya tahu semua. Ini juga kalungnya. Ini bukan kita mau pamer-pamer, tapi berawal dari rumah susun. Sekarang rumah susunnya di sini guys. Lebih mahal ini dari rumah susunnya guys. Apa yang harus mereka lakukan? Kalau menurutku ada 2 hal yang paling penting ya. Yang pertama, kalau bagi kalian semua yang ngomongin seks sukses atau indra sukses. Okay. No. Kalian salah. Kalau menurutku orang yang paling sukses adalah bapak mamaku. Yang bisa mendidik kita ya? Bapak mamaku. Karena bapak mamaku tuh lulusan SMP, lulusan SMA, anaknya bisa jadi seperti sekarang, maka dia orang yang paling sukses. Aku akan jadi orang yang akan sangat sukses ketika aku melihat anakku melahirkan orang-orang yang sukses ya? Seperti aku. Oke. Yang kedua, apapun yang kalian lakukan, ya, ini untukku dan anakku juga nanti. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah dari hati kalian, yang kalian benar-benar cintai, yang benar-benar kalian suka. Kalau enggak, jangan. Dan kalau kalian orang tua di sana yang nonton video ini, jangan maksain anak kalian mau jadi apa. Karena kalau dia nggak sentuh hatinya, nggak pakai hatinya, nggak akan jadi ya. Nggak akan sukses. Apapun itu. Wah, luar biasa sih. Tadi kata-katanya tadi sangat dalam sekali, jadi mengingatkan saya ya mungkin memang benar ya. Mungkin orang tua saya secara finansialnya gagal ya, tapi mereka tidak gagal membesarkan anak dan mendidik anak dengan baik sampai akhirnya saya bisa seperti ini. Tapi nanti saya udah mau menikah, punya anak, ini tantangan yang berat sih. Wah, luar biasa Dr. Richard, thank you banget waktunya hari ini. Saya belajar banyak banget dan semoga kalian belajar banyak hari ini dan ingat banget yang paling penting adalah mengerjakan sesuatu dari hati. Everything do with full heart ya. Jangan setengah-setengah gitu. Ngejar cewek aja kalau nggak sepenuh hati kan? Iya dong. Harus full heart. Apapun itu ya. Kalau lagi kerja sama orang ya kerja sepenuh hati. Lagi kuliah ya kuliah sepenuh hati. Apapun yang lagi dilakukan yang current sekarang ya sepenuh hati ya. Kekuatan sepenuh hati itu bayarannya luar biasa. Wah gila sih. Luar biasa hari ini guys. Oke guys, thank you so much nonton video kali ini. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga Instagramnya Dr. Richard Lee di sini. Subscribe juga YouTube dia dan subscribe YouTube saya. Follow juga Instagram saya. Dia ketawa guys karena YouTube-nya udah banyak. Gak perlu di subscribe, gak perlu. Thank you guys. Ya, gue belajar banyak hari ini. Kalau Indra Kens itu selalu di akhir video tuh salam profit. Karena kan mau profit ya. Jadi gue Indra Kens, Dr. Richard Lee, salam profit.